wa syuhratih. Ya, lamanya penisbatan dan kemasyhuran nasabnya. Yang keempat, antakuna syuhratu fi qabilatihi. Ya, kemasyhuran itu adanya pada kabilahnya. Au fil baladil asli, atau di negara asalnya. Au fi baladi hijrat, la fi baladi hijratihi, bukan di negara hijrahnya. Nah ini kalau kita pahami satu persatu, Gus Rumel, gitu kan, otomatis kan nasabnya Ba'alawi ini tidak bisa dikatakan syuhrah wal istifadhah karena ada banyak penolakan, gitu loh. Penolakan yang pertama itu, ya, seperti yang terdapat dalam kitab Syajaratul Kubro. Saya nggak punya kitabnya, tapi saya pernah itu mendengar dari keterangan daripada Habib Ali Zainal Abidin, ketua NAA, Naqabatul Ashraf Al-Kubro. Itu di awal-awal polemik dia menyatakan bahwasanya, dan itu sama seperti yang pernah dinyatakan oleh Ketua Robito, Habib Taufik Segaf, bahwasanya di awal-awal perpindahan Ahmad bin Isa bersama dengan putranya Ubaidullah dan juga cucunya Alwi, nyampe di Yaman itu kan mereka ditolak oleh para ulama-ulama Yaman. Ditolak nasabnya, gitu loh. Nah kemudian Ahmad bin Isa itu meminta kepada putranya Ubaidillah untuk pergi haji bersama dengan ulama-ulama dari Yaman, agar supaya nanti di Mekah itu bisa bertemu dengan ulama-ulama dari Baghdad, dari Irak ya, Basrah, Baghdad atau apa gitu. Nah, supaya nanti ulama-ulama dari Irak itu bisa memberikan persaksian di hadapan ulama-ulama Yaman. Nah, ini artinya ketika dia baru pertama masuk ke Yaman saja sudah ada polemik di situ. Otomatis batal syuhrah istifadhahnya. Karena syaratnya adamul mu'aradah fil umum wal khusus, gitu loh. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah wafatnya Ahmad bin Isa, itu Ubaidillah kan punya cucu bernama Salim. Salim putra daripada Basri, putra daripada Ubaidillah, adiknya Alwi. Nah, itu juga terjadi penolakan yang kedua kalinya gitu loh. Sehingga Ubaidillah itu memerintahkan cucunya yang bernama Salim bin Basri itu untuk pergi ke Basrah meminta keterangan daripada Qadi Basrah bahwasanya mereka betul-betul keturunannya Ahmad bin Isa, zuriyahnya Kanjeng Nabi. Nah, itu penolakan yang kedua, gitu loh. Nah, kemudian penolakan yang ketiga yang saya tahu itu dari Syarif Aunur Rafiq. Ya, Syarif Aunur Rafiq itu adalah penguasa Hijaz saat itu, gitu loh. Nah, di mana Syarif Aunur Rafiq itu sezaman dengan Yusuf bin Ismail An-Nabhani, gitu loh. Nah, di situ ada 3 penolakan, berarti kan tidak bisa digunakan tuh syuhrah istifadhahnya, gitu. Nah, adapun tadi menurut Gus Rumel itu, kalau kitab yang paling tua yang tercetak, yang membahas tentang nasabnya Ba'alawi itu adalah Al-Burqa Al-Musyiqah. Tapi kalau masih berupa manuskrip, ya banyak, gitu loh. Di antaranya Jauharus Syafaf ya, itu. Nah, cuman kan begini, Bang Rumel, di metode yang kedua, itu kan kutubun nasabin al-abdal, al-ulama'i thiqati, al-muhakkikin al-athbat, allati lam talhaqha aidil hawatil abithin, wad-du'afa'il matrukin, wal-wudda'il kadhibin, la siyama in kanat masyhuratan muntashiratan. Nah, ini yang berkaitan dengan manuskrip. Amma in kanat makhtutatan, fayajibu at-tathabbutu minal khutut, wa muqabalatu nuskhil makhtutah. Wa mata urifa khattun nasabatil muhakkiki as-thiqati fa innahu yu'malu bihi. Ya. Adapun amma ingkarat, adapun apabila adanya ya kitab-kitab nasab itu makhtutatan, berbentuk manuskrip, fayajibu at-tathabbutu minal khutut, maka wajib ditasabbutkan dulu minal khutut daripada naskahnya itu. Wa muqabalatu nuskhil makhtutah, dan melakukan komparasi data antara salinan dengan makhtutatnya itu. Nah, siapa nih
yang memiliki hak atau menjadi domain siapa nih untuk mentahkik manuskrip nasab itu? Ya nakib toh, gitu loh. Makanya kemarin ketika saya naik di komalnya kena mental, itu saya diskusi dengan Mujassim, saya bilang Mujassim, gini loh, untuk menyelesaikan polemik nasab ini, kalian itu tidak perlu berbanyak-banyak narasi atau mengeluarkan banyak-banyak sumber. Kalau memang sumbernya itu masih berupa manuskrip-manuskrip, gitu loh. Nah, tapi tunjukkan dulu syahadah isbat nasab dari semua nakoba internasional sebagaimana keluarga Wali Songo mendapatkan itu. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun mau memaksakan dengan manuskrip-manuskrip sebagai pendukungnya, maka serahkan manuskrip itu kepada nakib-nakib internasional untuk ditahkik. Itu selesai masalahnya, gitu loh. Nah, kecuali kita sedang menikmati diskusi tentang ilmu nasab yang selama ini disiplin ilmu nasab itu memang mati suri, khususnya di bumi Nusantara ini, gitu loh. Itu Gus Rumel. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Pada intinya sama pembahasannya. Maksudku untuk definisi surah istighfar itu terlalu manual, Bos. Kalau mau foto nasabah di masa sekarang itu nggak relevan. Permasalahannya kan informasi orang di masa lalu lah yang berhak ngomong ini surah atau tidak. Betul. Taruhlah kita ngomong tentang Al-Janadi itu yang diperkuat sama Tufatul Zaman, ada Al-Atoya Asaniyah, Tirozul A'lam, Al-Aktul Fakirul Hasanu, terus sampai yang terakhir itu Ajarul Syafaf. Itu dua orang yang sezaman, yaitu Al-Hadal dalam Tufatul Zaman sama Ajarul Syafaf, Atul Manator. Aku penasaran sama Kiai Imat itu bagaimana cara membuktikan kalau manuskrip ini palsu kan. Udah beredar, aku pernah kabar awal-awal ya, si 1400-an Hijriah. Ya 1200-an itu pun ada. Ada yang lebih tua dari itu adalah seorang qadhi namanya Thayyib Makhrumah. Dia itu lahir setelah penulis Juru Syafaf itu wafat tahun 855. Otomatis dia mendekati dan bahkan menjadi saksi dari Juru Manafat. Permasalahannya, kenapa aku sebut tadi itu terlalu manual? Karena bayang-bayang tentang syuruh wastifaduh itu di masa sekarang. Sementara orang yang mau kita cari nasabnya itu kan Ubaidillah yang wafat tahun 380-an. Nah, ada dua kategori kata Ibrahim bin Mansur ya. Suhroh fi nasab suhrotan. Wilayah sakulu suhrotin fi nasabi sohihatan. Ya. Suhroh itu sohih. Ya. Pada dasarnya nasab itu kan subut. Kalau mau membatalkan ya kudu ana dalil. Intinya ya, betul. Suratun shahihatun lahu baru 'alaiha kayak seperti Umayyun, Abbas itu enggak mungkin nasabnya batal kan enggak mungkin. Wa nul ulama fi sihatiha. Nah, pertanyaannya saya itu ketika mencari beberapa orang yang menjadi ulama sahih yang membatalkan itu enggak nemu. Justru itu kita dijawab dalam kisahnya Al-Jurur Syafaf dan orang yang semasa dengan Al-Jurur Syafaf Tufatul Zaman itu mengisbat nama Ubaidillah. Ada dua argumenku kenapa kemarin Kiai Imat itu pas waktu di Padasuka aku kepotong terus akhirnya nggak jawab. Dua manuskrip Tufatul Zaman itu ada 5 manuskripnya. Yang paling mungkin yang paling beredar banyak. 4-nya aku dapat berarti kan 5 lengkap. Nah, Al-Jurur Syafaf ada 3 manuskrip. Yang 1 nggak utuh, yang 2 utuh. Yang 1 itu yang paling terkini. Ini kan tahun 824, Tufatul Zaman selesai 824. Antum bisa baca di Muqaddimah. Jurus Syafaf dia ngomong sendiri penulisnya sebelum dia menulis Iqdul Barokhin. Iqdul Barokhin itu kan 5 tahun setelahnya. Itu sama-sama menulis Ubaidillah dari anak Ahmad bin Isa. Itu udah jelas kan. Ada satu orang lagi yang namanya Abdul Hasan Ali bin Jadid. Itu menurut Al-Janadi kan nasabnya sampai sampai Abdullah. Tufatul Zaman itu buka aja, cek aja di Tufatul Zaman itu nulisnya Ubaidillah. Semua naskah cuma 1 yang menulis Abdullah. Sisanya 4 naskah yang lainnya menuliskan Ubaidillah. Memang ada pemendekan nasab. Tapi cuman kan itu kan waktu itu kenapa ada ulama yang di masanya sebelum Al-Barqa Musyikoh berarti siapa ya? Ya mungkin Abdurrahman As-Sagaf lah. Ya. Itu tidak ada yang batalkan. Ketika pembatalan itu ada, justru kan sampai kepada kita. Ada yang paling unik. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kan mengutip beberapa kali Al-Janadi. Aku ngitung di beberapa kitabnya, aku pakai Maktabah Syamilah versi cetak, terus beberapa
Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengutip paling tidak 56 kali kuotasi dari Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk. Dia juga mengutip beberapa, Imam Sakhawi ya, mengutip beberapa pendapatnya Tufatul Zaman, mengutip beberapa kali pendapatnya Al-Athaiyah Saniyah, mengutip beberapa kali pendapatnya Al-Khazraji. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani itu pernah datang ke Zabid 2 kali. Pertama ketemu dia sowan. Ketemu Al-Khazraji di Zabid, terus aku lupa setelah itu ketemu atau tidak, yang pasti ada reportase kalau dia surat-suratan sama Al-Khazraji. Nah, ada orang, situasinya di Yaman, orang ngaku Ashraf, namanya Ba'alawi, kabilah Alu Abi Alawi. Jika memang dibatalkan, kenapa semua instrumen ulama yang masuk ke situ tidak ada yang reportase kalau ini ada pembatalan? Kalaulah memang pembatalan itu sahih, yang aku maksud orang bisa membatalkan nasab orang. Tapi yang bisa disebut pembatalan itu kan ukhrot'nul ulama fi sihhatiha. Ketika ulama yang membatalkan, tapi pembatalannya itu sahih. Itu poin penting. Terus yang kedua, ada nasab yang nggak disahihkan, misal kayak Iman sering nyebut itu kan suhruh hadisah sepertinya Tobari. Itu kan suhruh hadisah yang la aslalah. Aku ini buka dari Al-Istifadah, antum bisa buka di 48 ya. Waktunya hiya syura' al-hadisah allati la aslalah wa hiya allati qamat ala syahadati nasabaini au ma'rifaini fasidaini au mutasahilaini li ghaflatihim au qamat ala syahadati afradin mutasahilaini mutasyahilina min al-qabilah al-muntasab ilaiha. Marra ala hadha syahadat sunun. وبذهاب الجل الذي يعرف أصل هذه الأسرة اختلط الأمر على الناس لعوامل أهم والجهل فأصبح العوام والخواص ينادوهم بنسب الحديث وهذا ذكر ابن قالب ابن لأبيه يا أبتي بما يعرفتمونا. Ada orang kalau mau membatalkan bukan gini. Ada orang yang mau mengisbatkan nasabnya, tapi yang mengisbatkan nasabnya adalah seorang ulama yang tasahul atau dua orang ahli nasab, dua orang yang atau sejarawan yang fasid semua, gampang pelupa, maka nasabnya pun bisa dibatalkan. Ya. Parameternya suhunya kan waktu itu kan. Iya. Waktu itu yang dibatalkan. Pertanyaanku, siapa yang membatalkan? Kalau Anur Rafiq itu belakangan. Aku pengen nyari yang awal-awal dulu. Al-Janadi, dia punya. Makanya kan gini Gus Rumel. Saya kan justru pernah diskusi dengan Habib Soleh Alatos. Ya toh? Siapa tuh? Saya nggak tahu, cuman dia pernah naik ke sini bersama dengan Ali Jufri. Nah, di situ kalau nggak salah itu ada siapa ya? Ada Alkemi juga, terus ada siapa itu yang dulu pernah diskusi sama kita itu, yang orang Jawa Barat itu. Nah, terus juga di situ ada Gofur juga di situ. Nah, saya bertanya hal yang sama, ya kan? Nah, beliau malah mengiyakan bahwasanya memang pernah ada penolakan itu, dan Habib Taufik juga pernah menyampaikan itu. Ada rekam jejaknya di YouTube itu, bahwasanya pernah ada polemik nasab gitu loh, di zamannya Ahmad bin Isa dan kemudian di zamannya Salim bin Basri, cicitnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang pertama, 180 ulama yang katanya memberikan kesaksian, 180 ulama dari Irak yang memberikan kesaksian kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu di hadapan ulama-ulama Yaman di Mekkah waktu musim haji. Tapi nggak disebutkan 180 ulama Irak yang memberikan persaksian itu siapa saja. Maka kalau nggak disebutkan, ini kan masuk ke dalam khobar majhul. Lah khobar majhul itu kan nggak bisa dipakai. Itu kalau sekarang. Kalau masa itu, jika memang ada 108, tadi bukan ulama sih, mufti. Kayak seingatku namanya mufti. Ada mufti 300-an mufti dia di sana, dan 180-nya kalau nggak salah itu kan mengisbat, mengakui. Ya. Jika kita mau mencari kebenaran tentang hal itu udah lewat itu. Yang berhak mengatakan kalau 180 ulama itu nggak ada, itu kan orang di masa lalu. Jika memang itu tidak ada, kenapa tidak ada yang ngomong kalau nggak ada berita itu bohong? Nah itu yang bikin aku pusing dari Kiai Mat atau mungkin dari Gus Aziz atau mungkin Tengku Kori.
Justru orang yang di masa lalu ketika menyebutkan syawahid atau syahadah, itu kan memang lumrah tidak disebut. Kecuali di Ajur Syafaf, dia itu nyebut beberapa ulama seperti Abu Syukail itu 700-an. Terus Muhammad bin Ali. Enggak, maksudnya kan gini Bang Warumel. Itu yang pertama. Yang kedua, di zamannya Salim bin Basri, Salim itu kan pergi ke Qadi Irak. Ke Qadi Basroh. Nah, minta surat pernyataan dari Qadi Basroh. Bahwasanya memang benar Ahmad bin Isa itu zuriyahnya Kanjeng Nabi, punya anak Ubaidillah dan Alwi sebagai cucunya gitu kan. Nah, itu saya tanya, lalu dokumennya itu mana gitu loh. Nah, kalau dokumennya nggak ada, berarti itu kan ya termasuk khobar majhul juga gitu loh. Ya, karena apa? Itu nggak jadi majhul toh Gus. Itu malah jadi khobar yang nggak bisa kita verifikasi benar salahnya toh kalau zaman sekarang. Kalau mau mencari informasinya. Enggak, gini maksudnya Bung Rumel ya kan. Itu kan dokumen penting. Yang mereka ceritakan dalam sejarah mereka, dalam buku sejarah mereka, seperti kitab Syajaratul Kubro gitu loh, yang pernah dibacakan oleh Habib Ali Zainal bin Assegaf itu kan, NAA itu. Ya Hanan ya Mannan, manuskripnya itu gitu loh. Nah, ini kan tidak bisa terverifikasi kebenaran kesalahannya lah. Kalau terus mencari itu kan bukan kita. Mencari itu kan bukan kita. Ya justru mereka dong, gitu loh. Karena ini kan nasab mereka yang sedang dipolemikan kan, gitu loh. Artinya ketika ada orang membatalkan dengan sadar mengetahui bahwa manuskrip itu memang susah dicari, kenapa terburu-buru? Nah, kalau begitu kan gini Bang Rumel, kalau memang Bang Rumel punya narasi seperti itu, artinya nasabnya Ba'alawi ini belum sahih. Karena apa? Karena masih dalam status proses pencarian data. Itu gitu kalau yang dimaksud sahih sekarang dengan informasi yang buta di masa lalu, masuk gitu. Aku setuju. Masalahnya semua ulama sebelum kita lahir, yang dulu-dulu itu tidak ada yang batalkan. Informasi tentang ini cekcok, terus ada yang batalin, terus ada yang pergi ke Irak, terus 2 kali Salim. Kalau Ahmad bin Isa nggak pernah dibatalin. Salim bin Basri. Oh iya, kalau Ahmad bin Isa nggak pernah. Kalau cuma kan terakhir itu kan Ali bin Jadid itu datang ke terus balik ke Mekah, terus nikah kan di Kufar sama Semudafe. Itu peristiwa sebelum tahun 600. Ya. Peristiwa 600. Permasalahannya ketika dia balik, kenapa kok masih dipanggil Syarif oleh beberapa orang termasuk muridnya hingga ulama setelahnya? Jika memang ada pembatalan dan toknya itu sohihan, ingkan atau nuhu sohihan, kenapa ulama setelahnya? Itu kan pertanyaan yang layak dijawab. Toh. Jika memang ada pembatalan yang sahih di masa itu, terlepas ada buktinya atau tidak di masa sekarang, kenapa ulama setelah Ali bin Jadid tidak ada satupun yang menganulir? Kalau menurut saya gini Gus Rumel ya, kenapa tidak ada yang membatalkan nasabnya Ba'alawi di zaman dahulu? Karena memang tidak ada yang mengisbat. Otomatis gitu. Kalau ada Ajur Syafaf nyebut dulu ada pengisbatan di masanya Ali bin Jadid, ya ada pengisbatan. Kita kan nggak bisa nyari yang belum sampai kepada itu kan bukti pengisbatan dari 130 kode itu kan. Enggak, artinya begini loh. Kalau memang ya kan, kalau memang 300 mufti yang dari 300 itu 180 mufti kata jenengan tadi itu telah memberikan persaksian kepada Ubaidillah ya, maka kenapa kok tidak ada ulama-ulama ahli nasab yang mereportase nasab mereka dalam kitab-kitabnya? Padahal saat itu ulama-ulama nasab itu banyak yang ada di Baghdad, di Irak gitu loh. Mau itu di Baghdad, maupun di Basrah, mau di Kufah, itu kan banyak gitu loh. Gitu. Nah, kemudian begini pertanyaan saya nih.
Kan tidak mungkin ulama nasab itu tidak mencatat Ubaidillah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Sementara dalam sejarahnya Ba'alawi itu, Ahmad bin Isa itu kan lahir di Basroh, kemudian menikah di Basroh, punya anak Ubaidillah itu lahir di Basroh, menikah di Basroh sampai punya anak Alwi. Nah, setelah punya anak Alwi, baru mereka itu hijrah ke Yaman, gitu kan? Nah, setelah hijrah ke Yaman, kemudian punya anak lagi nih Ubaidillah nih, adiknya Alwi bernama Basri. Kenapa kok dikasih nama Basri? Untuk mengenang tanah leluhurnya Basroh yang ditinggalkan berhijrah ke Yaman, maka dikasih nama Basri. Nah, kemudian Ubaidillah menikah lagi dengan pribumi Yaman, punya anak yang ketiga, tapi beda ibu dengan yang kedua pertama itu, bernama Jadid, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari sejarah itu adalah, apakah mungkin ulama-ulama yang ada di Basroh itu tidak tahu kalau Ubaidillah itu adalah putranya Ahmad bin Isa? Kan tidak mungkin, karena lahirnya di Basroh, menikah di Basroh, sampai punya anak Alwi di Basroh, gitu loh. Dan yang kedua, hijrahnya itu bersama dengan 70 apa 80 kafilah gitu loh. Jadi perpindahannya itu terang-terangan, besar-besaran gitu loh. Gitu. Ya, permasalahannya kan tidak ada catatannya kan. Nah, kalau itu tidak ada catatannya, peristiwa di masalah itu banyak yang seperti itu. Maksudnya kalau memang ada pencarian, kalau memang ada pertanyaan, jika memang diisbat, kenapa tidak ada catatannya? Pertanyaan itu bisa dibalik. Kalau memang hal itu tidak bisa kita temukan, kenapa ulama yang mendekati masa mereka dan mengetahui kok tidak membatalkan? Lah, karena kan gini Gus Rumel, karena kan pengakuan mereka nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Arwi bin Ubaidillah yang kemudian diklaim sebagai putranya Ahmad bin Isa, salah satunya ya. Itu kan di abad ke-9 akhir dari kitab Al-Burqatul Musiqah. Itu kan yang menjadi sumber mereka gitu loh. Gitu. Kalau Al-Burqah sih aku nggak pernah membaca lebih dalam karena itu kan kitab tasawuf. Ya. Ada dua naskah kan, minimal kita diskusi dua kitab yang lebih tua dari Al-Barqah lah. Soalnya Ki Imad kan nyari tidak ada yang lebih tua dari Al-Barqah yang menyebut Ubaidillah. Ada, Tufatul Zahid itu udah nyebut Ubaidillah, clear itu. Terus yang kedua, Ajurus Syafawi itu udah nyebut Ubaidillah, clear juga itu. Tapi Ki Imad berkelit, itu kan informasi dari Abdul Manas Segaf. Apa buktinya? Waktu saya tanya, kayaknya dia nggak pernah jawab. Nah, masalahnya kita itu nggak bisa Gus mencari mengeluarkan pertanyaan seperti itu jika kita tidak ada di masa itu juga. Yang iya. Fil ansab kal ikrori gitu. Ya, cuma kan begini Gus Rumel. Gini, Abu Jadid itu kesana kan tahun 600-an. Ya. Dia wafat 620, berarti pernikahannya kan sekitar tahun 590-an atau mungkin 611. Dia wafat 620 dan dimakamkan di Maklan. Kampung di kompleks Alawiyin di Maklan dekat itu. Nah, masalahnya setelah dia meninggal kan ada saksinya. Ya. Muridnya langsung. Jika memang dia sudah pergi mengisbat dan kita terlepas tidak tahu informasi pengisbatan itu dalam bentuk apa. Ketika dia pulang, punya murid, punya pondok di Zofar, bahkan pondoknya dia di Zofar kan disebut aku lupa di Al-Janati. Pokoknya pondoknya Syarif Abdul Jadid itu. Kenapa tidak ada yang menganulir gitu loh? Justru itu pertanyaan yang seharusnya kita jawab gitu. Masalahnya kan begini Gus Rumel. Kata nyari informasi kayak gitu mah ya susah. Enggak, masalahnya kan begini, kaidah ilmu nasab itu, misalkan dalam kitab Muqaddimat ya, nih. Muqaddimat itu. Aku udah hafal Gus. Kayaknya kita itu punya cara pemahaman yang berbeda tentang surah Istifado atau manual dari Muqaddimah fi ilmi nasab. Surah Istifado itu hanya berlaku kalau memang Jailan Anjailin itu sebenarnya udah selesai ketika Al-Janadi udah nyebut. Seharusnya kita itu menggugatnya Al-Janadi. Karena makanya dulu kan kita pernah menggugat Al-Janadi toh. Nah itu aku pengen nanya itu di sini. Lah iya, lu kok videonya antum itu? Jangan saya yang ditanya, justru kita ini sama-sama bertanya dari mana Al-Janadi itu bisa menyebutkan Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu. Karena setelah kita baca Al-Janadi itu dan kemudian saya juga pernah diskusi dengan Ibnu Khodi itu, dia mengatakan ikhbarus suyukh gitu loh. Kata siapa itu? Kenapa? Enggak. Gini, lanjut. Enggak.
Ibnu Khodi itu mengatakan bahwasanya Al-Janadi itu, pertama kan kita diskusi tentang Al-Burqatul Musiqah nih. Nah oke, di situ referensinya kan menyebutkan dua tuh. Tarikh Al-Janadi dan talkhisnya Al-Iwaji. Saya tanya, tarikhnya Al-Janadi yang mana? Nah, As-Suluk, oke As-Suluk. Oke, terus talkhisnya itu di mana? Talkhis Al-Iwajinya hilang katanya. Nggak ketemu. Oke, kalau nggak ketemu nggak bisa dibahas loh. Karena nggak ketemu, ya apa yang mau dibahas gitu loh. Kalau nggak ketemu, itu udah. Nah, kemudian tinggal satu sumber nih yang disebutkan Al-Burqah, As-Suluk. Nah, As-Suluk itu saya tanya, As-Suluk itu sumbernya dari mana? Dia menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, sementara ulama-ulama nasab dan kitab-kitab nasab yang muktamad itu tidak pernah menyebutkan